Selesai sudah prosesi penguburan Pak Hendra. Satu persatu pelayat meninggalkan pusara. Areal pemakaman yang tadinya ramai berangsur sepi. Begitu juga dengan aku. Akhirnya melangkah pergi ketika hanya tinggal beberapa orang saja. Suasana acara pemakaman selalu begini. Awalnya sedih. Rasa kehilangan mendominasi. Aku terbilang sangat jarang menghadiri prosesi pemakaman. Kalau bukan keluarga atau kerabat dekat, aku tidak pernah menghadirinya. Tapi ini Pak Hendra. Bukan keluarga. Bukan juga kerabat dekat. Tapi aku harus menghadiri pemakamannya. Karena hampir selama 3 bulan terakhir hidupnya, Pak Hendra bisa dibilang adalah mentorku. Mentor. Iya, mentor. Namaku Rahmat. Usiaku masih 22 tahun ketika semua peristiwa di Villa Puncak ini terjadi pada tahun 2008. Lahir dan besar di Cipinang, Bogor. Setamat SMA aku tidak melanjutkan sekolah lagi. Lebih memilih untuk bekerja walaupun masih serabutan. Singkatnya pada tahun 2008, aku menganggur cukup lama. Karena memang belum ada pekerjaan yang membutuhkan tenagaku. Di tengah kejenuhan melanda, datanglah kabar baik. Salah satu tetangga menawarkanku untuk bekerja sebagai penjaga villa di kawasan Puncak Bogor. Jadi, villa ini punya bos saya, Mat. Dia orang kaya sekali. Rumah dan villanya di mana-mana. Banyaklah pokoknya. Nah, salah satunya ya di puncak itu, di daerah Cibogo. Villa ini disewakan untuk umum juga. Sengaja begitu supaya tidak terlalu kosong karena sangat jarang dikunjungi. Begitu penjelasan awal Pak Iwan, tetanggaku. Sebenarnya villa itu sudah ada yang jaga. Bapak dan ibu yang sudah berumur, suami istri. Tapi sebulan yang lalu istrinya meninggal. Jadi tinggal si bapak aja yang menunggu dan merawat villa sendirian. Lanjut Pak Iwan. Bapak penunggu villa ini sudah tua dan sakit-sakitan. Jadi sepertinya kamu akan dipersiapkan untuk menggantikannya kalau dia pensiun nanti. Pak Iwan masih melanjutkan. Kata Pak Iwan juga, pemilik villa sangatlah baik orangnya. Dia selalu mengutamakan kesejahteraan orang-orang yang bekerja kepadanya. Gimana? Kamu mau tidak? Kan tidak terlalu jauh juga dari rumah. Jadi bisa pulang kapan saja. Kalau mau, biar saya bilang ke Pak Daniel. Pak Daniel adalah bos Pak Iwan. Aku yang sudah terlalu lama menganggur, tidak pikir panjang lagi. Langsung mengangguk setuju. Beberapa hari setelah itu Pak Iwan datang mengabarkan lagi. Dia bilang, bosnya setuju untuk mempekerjakanku atas rekomendasi baik darinya. Ya sudah, aku semakin senang dengan pekerjaan ini setelah mendengar upah yang akan aku terima setiap bulannya. Nominalnya cukup besar buatku. Ditambah dengan tunjangan makan dan tempat tinggal selama bekerja nantinya. Aku ingat, waktu itu bulan Juni tahun 2008. Aku mulai bekerja sebagai penjaga villa di Cibogo, kawasan Puncak Bogor. Jalan masuk menuju villa ini tidak susah. Kalau dari arah Bogor, kira-kira 10 menit dari Gadok ada pom bensin di sebelah kiri. Di situ ada belokan ke kanan. Dari belokan itu, sekitar 30 menit kemudian sudah sampai. Ketika pertama kali menginjakan kaki di villa, aku langsung melihat sekitar. Merekam setiap sudutnya di memori kepala.
Gerbang depan tinggi dan besar memisahkan jalan umum dengan pekarangan bagian depan villa. Halamannya sangat luas. Hijau rerumputan mendominasi pemandangan. Beberapa pohon besar tumbuh rindang di sekeliling bangunan besar yang berdiri di tengah-tengah lahan luas ini. Aku meyakini kalau bangunan besar itu adalah villanya. Villa besar berlantai 2. Bentuk bangunannya model lama. Sepertinya usianya juga sudah tua, tapi masih terlihat sangat terawat dan bersih. Di sebelah kanan ada bangunan seperti bungalow yang bentuknya memanjang, beratap tanpa dinding sekeliling. Sepertinya diperuntukkan untuk kegiatan di luar ruangan. Ketika sedang asik menjelajah pemandangan, tiba-tiba pintu besar bangunan utama terbuka. Lalu muncul seorang bapak dari dalam. "Rahmat ya? Sini masuk," ucap bapak itu sambil tersenyum. "Iya pak," aku menjawab sumringah. Seorang bapak bertubuh tinggi kurus, berkacamata, nyaris seluruh rambutnya tertutup uban, mengenakan kemeja lengan pendek dan celana panjang hitam. Setelah itu kami berkenalan. Bapak yang sangat ramah ini bernama Pak Hendra. Umurnya 69 tahun. Aku diajaknya berkeliling. Dengan sabar, beliau menjelaskan semua tentang villa ini dan segala isinya. Bangunan utama, villa 2 lantai. Di lantai dasar ada ruang tengah besar, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan ada dapur di belakang. Di lantai 2, ada 3 kamar tidur juga, 2 kamar mandi, ruang santai keluarga, dan teras besar memanjang dari kiri ke kanan. Teras ini menghadap pemandangan pegunungan puncak yang sangat indah. Secara keseluruhan, benar tebakanku di awal tadi. Villa ini sangat bagus dan besar. Yang paling mencolok, kebersihan villa dan lingkungannya membuatku terkesan. Dari sini menandakan kalau Pak Hendra orang yang sangat rajin. Di belakang villa ada bangunan berukuran jauh lebih kecil dari bangunan utama, tapi tidak terlalu kecil juga. Nah, di rumah itu nanti kamu tinggal. Kamar kamu sudah saya siapkan. Kamu tinggal masuk saja. Begitu, kata Pak Hendra sambil menunjuk ke rumah itu. Kami lalu melangkah ke sana dan memasukinya. Rumah yang ukuran bangunannya nyaris sama dengan rumah orang tuaku di Cibinong. Ada ruang tengah, 2 kamar, dapur dan 1 kamar mandi. Rumah yang sangat nyaman buatku untuk tinggal. Kamu beres-beres aja dulu. Saya tunggu di bungalow ya. Kita ngobrol lagi di sana, ucap Pak Hendra sambil tersenyum. Aku yang hanya membawa sedikit pakaian, jadi tidak terlalu lama untuk beres-beres. Setelah itu keluar rumah menuju bungalow, tempat Pak Hendra duduk menunggu. Jadi, nanti setiap pagi kita membersihkan seluruh tempat ini, luar dan dalam villa, halaman depan belakang, semuanya. Begitu kata Pak Hendra ketika kami lanjut berbincang. Intinya tugas kami adalah menjaga villa agar tetap bersih, nyaman, dan aman. Kami juga yang akan melayani, serta memenuhi semua kebutuhan para tamu penyewa villa. Kata Pak Hendra, penyewa villa paling banyak dari kalangan keluarga besar dan grup kecil, kantor. Sebisa mungkin kami akan memenuhi semua kebutuhan dan keperluan para tamu penyewa yang menginap dan mengadakan acara di sini. Kurang lebih begitulah tugasku. Setelah selesai menerangkan tugas-tugas dan lainnya, Pak Hendra kemudian mulai bercerita sedikit tentang kehidupan pribadinya. Sepanjang siang hingga sore, kami hanya duduk berbincang. Pak Hendra bercerita sambil terus menghisap rokok.
Sudah berbatang-batang rokok dihabiskan sejak awal pertemuan kami tadi. Sangat kelihatan kalau beliau seorang perokok berat. Sudah hampir 30 tahun lamanya Pak Hendra bekerja di villa ini. Sejak orang tua Pak Daniel, sang pemilik villa, masih hidup. 30 tahun bekerja didampingi oleh istri. Mereka tinggal di rumah kecil di belakang villa itu tadi. Berdua berdampingan menjaga dan merawat villa. Ibu Rina, itulah nama dari almarhumah istri Pak Hendra. Tapi memang sudah garisnya, istri saya meninggal baru 1 bulan yang lalu karena sakit keras yang sudah dia idap bertahun-tahun. Begitu kata Pak Hendra dengan tatapan kosong, dibarengi dengan isapan panjang batang rokok di tangannya. Raut sedih masih tergambar jelas di garis wajah tua dan lelahnya. Kemudian Pak Hendra mengeluarkan dompet, lalu mengeluarkan selembar foto lusuh. "Ini istri saya," begitu kata Pak Hendra sambil menunjukkan foto itu. Cukup banyak yang beliau ceritakan tentang istrinya. Tergambar jelas betapa mereka saling mencintai dan menyayangi sampai maut memisahkan. Aku hanya diam dan terus mendengarkan. Hari itu juga aku dapat menebak kalau Pak Hendra kelihatan tidak sehat. Dia sering batuk-batuk sambil memegang dadanya. "Tidak apa-apa, sudah biasa," begitu katanya ketika aku bertanya tentang hal itu. Ya sudah, aku hanya bisa menyarankan untuk mengurangi rokoknya. Singkat cerita, mulailah hari-hariku bekerja di villa itu. Rutinitas setiap pagi, Pak Hendra selalu mengetuk pintu kamar, membangunkanku untuk sholat subuh. Setelah beribadah, kami langsung bekerja. Pekerjaan pertama adalah menyapu seluruh halaman. Banyak dedaunan kering berjatuhan dari pohon besar yang ada. Kemudian membersihkan luar dan dalam villa. Selalu seperti itu rutinitasnya. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan berlalu. Tidak terasa, aku sudah merasa nyaman dan betah tinggal bekerja di villa ini. Pak Hendra benar-benar orang yang baik. Sama sekali tidak pernah marah, meskipun beberapa kali aku lalai dalam bekerja. Kami semakin akrab. Perbincangan sudah sering diselingi dengan candaan. Tapi ya itu, semakin hari aku semakin khawatir dengan kesehatan Pak Hendra. Batuknya kelihatan semakin parah. Beberapa kali beliau minta izin untuk istirahat di rumah karena badannya lemas. Benar saja, seiring berjalannya waktu, kesehatan Pak Hendra semakin menurun. Hingga akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit karena sesak napas. Akhirnya Tuhan punya kehendak. Awal bulan November 2008, Pak Hendra mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Sepeninggal Pak Hendra, aku sendirian tinggal di villa. Aku sendirian menjaga dan merawat villa. Tidak bisa dipungkiri kalau aku sangat terpukul dengan meninggalnya Pak Hendra. Ditinggal sendirian ketika sudah merasa nyaman bekerja berdampingan dengannya. Ketika kami sudah semakin dekat dan akrab. Tapi roda hidup harus terus berputar. Aku harus terus berjalan. Pemilik villa bilang, dia akan mencari 1 orang pekerja lagi untuk menggantikan posisi Pak Hendra. Jadi, aku tidak akan dibiarkan berlama-lama kerja sendirian. Sambil menunggu orang baru datang, aku terpaksa harus bekerja sendirian. Harus tinggal di villa sendirian. Sebentar, tinggal dan kerja di villa sendirian? Ternyata tidak juga. Kenapa begitu? Karena aku sering merasakan kalau almarhum Pak Hendra dan istrinya masih ada di sini. Masih di villa ini. Dalam artian sesungguhnya, aku merasa kalau mereka masih tinggal di sini.
Tok tok tok. Iya, Pak. Aku menjawab ketukan di pintu kamar. Masih sangat mengantuk karena kurang tidur malam sebelumnya. Lalu aku menjawab iya, Pak. Mengucek-ucek mata sebentar, melirik jam dinding. Sudah hampir jam 5 subuh. Memang sudah waktunya bangun dan sholat. Beranjak dari tempat tidur, lalu aku berjalan menuju pintu untuk keluar kamar. Setelah pintu kamar sudah terbuka, aku bisa melihat isi ruang tengah. Di situ Pak Hendra sedang berdiri melaksanakan sholat subuh. Seperti biasa, dia mengenakan baju koko kesayangannya dan sarung berwarna gelap, lengkap dengan kopiah putih di kepala. Pak Hendra sudah mulai duluan ternyata. Begitu pikirku dalam hati. Aku langsung buru-buru ke belakang untuk berwudu. Setelah selesai, aku langsung melangkahkan kaki menuju ruang tengah dengan niat menyusul Pak Hendra yang sudah sholat duluan. Tapi sesampainya di ruang tengah aku terheran-heran karena tidak melihat Pak Hendra ada di sana lagi. Kemana beliau? Apa sudah selesai sholatnya? Dek, jantungku serasa berhenti. Detik berikutnya aku terhenyak kaget. Nyaris menangis ketika akhirnya tersadar. Aku baru ingat kalau Pak Hendra sudah meninggal sehari sebelumnya. Bahkan aku menghadiri pemakamannya kemarin. Kemudian dalam sholat subuh itu, aku menahan tangis sedih. Sendirian di rumah, aku masih merasakan kehadiran almarhum. Itulah kejadian aneh yang aku alami di hari pertama setelah Pak Hendra meninggal. Hari-hari berikutnya beberapa kali aku mengalami kejadian janggal dan menyeramkan. Salah satunya kejadian berikut ini. Kegiatan rutin setiap hari yang aku lakukan adalah membersihkan villa. Setelah ada tamu ataupun tidak ada, aku menyapu dan mengepel lantai, membersihkan kamar mandi, menyeka debu dan lain sebagainya. Suatu hari, belum lama dari meninggalnya Pak Hendra, aku sedang membersihkan villa di lantai 2. Memang biasanya seperti itu. Aku membersihkan lantai 2 lebih dulu. Setelah selesai baru membersihkan lantai 1. Posisi villa yang jauh dari jalan umum dan keramaian menjadikannya sangat sepi walaupun di siang hari. Aku yang sedang membersihkan lantai 2 nyaris bisa mendengar suara apa saja meskipun samar. Nah, aku langsung menghentikan kegiatan ketika ada suara dari lantai bawah. Jelas terdengar kalau salah satu keran di kamar mandi di bawah tiba-tiba hidup. Suara airnya kedengaran mengocor deras jatuh ke dalam ember. Seperti ada yang sedang menampung air di ember. Siapa? Ya tidak tahu. Karena dapat dipastikan kalau aku sedang sendirian di dalam villa ini. Beberapa saat kemudian keran itu mati. Sepertinya ember sudah penuh. Aku masih diam berdiri pada posisi awal dengan tangan masih memegang sapu. Terbengong-bengong, coba mencerna apa yang sedang terjadi di lantai bawah. Lalu terdengar suara langkah kaki. Kaki melangkah di atas ubin. Samar tapi aku masih bisa mendengarnya. Itu siapa? Aku semakin penasaran. Aku yang sedang berada dekat dengan pintu kaca melirik keluar. Dari kejauhan, kelihatan kalau pintu gerbang dalam keadaan tertutup. Tidak ada kendaraan yang parkir juga. Jadi harusnya tidak ada siapa-siapa. Lalu siapa yang sedang berada di bawah? Suara-suara terus saja terdengar. Kadang samar, kadang jelas. Yang pasti sedang ada kegiatan. Suara cipratan air yang disiram ke lantai. Lalu suara kain pel yang bergesekan dengan ubin. Semuanya aku dengar. Seperti ada yang sedang mengepel lantai bawah. Aku yang sejak tadi berdiri diam,
akhirnya memberanikan diri untuk melangkah menuju tangga. Di ujung atas tangga, perlahan aku memaksa untuk mengintip ke bawah. Awalnya hanya kelihatan sebagian kecil saja. Itu karena aku masih ragu. Perasaan ini campur aduk antara was-was, takut, dan penasaran. Tidak ada siapa-siapa. Aku tidak melihat apa-apa. Lalu berpindah posisi, masih di ujung atas tangga. Aku mencari spot yang memungkinkan untuk bisa melihat lebih jelas dan luas lagi. Tetap, aku masih belum melihat apa-apa. Tidak ada siapa-siapa di lantai bawah. Semakin penasaran dan semakin berani, kemudian aku melangkah menuruni beberapa anak tangga. Dari sinilah, akhirnya aku melihat sesuatu. Aku melihat seseorang. Aku menahan napas ketakutan. Aku melihat Pak Hendra sedang mengepel lantai bawah bagian belakang. Dia berjalan mundur membelakangi aku, yang diam berdiri di ujung atas tangga. Dia mengenakan kemeja lengan pendek yang biasa dipakai semasa hidupnya. Terus melangkah mundur perlahan, sambil kedua tangan memegang gagang kain pel. Aku terus terpana menyaksikan pemandangan itu. Sampai-sampai tidak sadar kalau sebenarnya ada yang sedang memperhatikan aku. Iya, ternyata ada sosok lain yang sedang memperhatikanku. Di sebelah meja makan, depan lemari, ada perempuan tua sedang berdiri diam, menghadap ke arahku. Aku yang akhirnya sadar kalau ada sosok lain selain Pak Hendra semakin ketakutan, karena aku kenal dengan sosok perempuan itu. Aku yakin kalau dia adalah Bu Rina, istri Pak Hendra. Bu Rina berdiri diam mengenakan baju terusan berwarna gelap. Rambutnya diikat sanggul. Perlahan dia tersenyum ke arahku. Senyum ramah. Aku lalu membalas senyumnya. Sementara Pak Hendra masih terus mengepel lantai. Posisinya masih membelakangiku. Cukup lama aku diam memperhatikan. Sampai akhirnya tersadar kalau dua orang itu sudah meninggal. Memaksa kaki melangkah mundur. Aku kembali naik ke lantai 2. Kemudian, di teras depan aku duduk melamun, ketakutan, memikirkan kejadian seram yang baru saja aku alami. 1 bulan setelah meninggalnya Pak Hendra, aku kedatangan tamu seorang pemuda yang usianya sama denganku. Dia bilang dia diterima kerja di sini, membantuku menjaga dan merawat villa. Sebut saja namanya Roni. Dia warga Bogor juga, sama denganku. Singkat kata, akhirnya aku tidak sendirian lagi. Sudah ada Roni yang membantu. Selama beberapa hari kerja, aku sudah bisa melihat kalau Roni sangat rajin, menyenangkan juga, enak untuk dijadikan teman ngobrol. Aku yang sudah sebulan sendirian di sini, jadi cukup senang dengan kehadiran teman kerja yang baru. Tapi sayangnya, Roni bekerja hanya sekitar 1 minggu. Tiba-tiba meminta izin untuk berhenti bekerja. Tidak bisa dirayu lagi. Dia bersikuku untuk berhenti. Ya sudah, aku tidak bisa memaksa. Tapi sebelum pergi, aku harus tahu apa alasannya. Apa yang membuat dia ingin berhenti. Saya nggak kuat, Mat. Villa ini banyak hantunya. Takut. Begitu katanya. Banyak hantunya gimana? Emang kamu ngeliat apa? Tanyaku penasaran. Memang, aku belum pernah bercerita kepada Roni tentang kisah villa ini sebelum dia datang. Belum cerita tentang Pak Hendra dan istrinya. Khawatir dia jadi ketakutan nantinya. Makanya Roni tidak tahu apa-apa. Lalu dia melanjutkan ceritanya. Dia bilang, dia pernah melihat ada 2 orang sedang sholat di ruang tengah.
di tempat tinggal kami, tengah malam, ketika Roni ingin ke kamar mandi. Dua orang itu laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki berdiri depan sebagai imam, yang perempuan makmum di belakang. Roni yakin kalau mereka bukan orang, makanya dia sangat ketakutan. Tidak berani keluar kamar sampai pagi menjelang. Berikutnya, kejadian seram ketika dia sedang menyapu villa di lantai 1. Ketika sedang tekun menyapu lantai, Roni kaget karena mendengar ada suara cekikikan. Suara perempuan tertawa. Sontak dia langsung melihat ke arah sumber suara, yaitu kamar tengah yang kebetulan pintunya terbuka lebar. Awalnya Roni terdiam terpana, seperti terhipnotis, karena melihat pemandangan mengerikan di dalam kamar. Ada seorang nenek yang sedang duduk di atas tempat tidur. Rambut putihnya tergerai panjang, memakai baju terusan berwarna gelap. Sosok nenek itu duduk menatap Roni yang sedang berdiri tidak jauh. Senyum mengembang di wajah pucatnya. Sekitar kedua mata berwarna gelap. Sungguh mengerikan penampakannya. Hanya beberapa detik Roni memandang nenek itu. Berikutnya, dia lari terbirit-birit keluar villa. Peristiwa yang jadi pemicu dan semakin membulatkan tekad Roni untuk berhenti adalah di malam terakhir dia tidur di kamarnya. Seperti biasa, setelah seharian bekerja, malamnya kami berpinjang sambil nonton TV di ruang tengah di rumah kecil tempat kami tinggal. Seperti malam-malam sebelumnya, sekitar jam 10 malam rasa kantuk membuat kami harus tidur di kamar masing-masing. Aku di kamar depan, sementara Roni di kamar belakang. Roni bilang, malam itu dia langsung tidur, terlelap di alam mimpi. Tapi, menjelang jam 2 dini hari, Roni terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Suara ketukan yang terdengar beberapa kali. Roni pikir itu aku, makanya dia langsung menjawab, "Iya, Mat, sebentar." Lalu dia berjalan menuju pintu untuk membukanya. Betapa terkejutnya dia. Ternyata bukan aku yang sedang berdiri di depan pintu, tapi ada sosok bapak tua yang dia sama sekali tidak mengenalnya. Bapak tua itu hanya diam berdiri menatap Roni. Wajah tanpa ekspresinya jelas terlihat di keremangan cahaya. Ketakutan yang masih memenuhi isi kepala semakin membuncah ketika Roni tiba-tiba melihat ada sosok lainnya yang muncul dari bagian belakang rumah. Ada sosok ibu tua dengan rambut panjangnya, berjalan mendekati Roni yang masih berhadapan dengan sosok bapak tua di depan pintu. Ibu tua itu akhirnya berhenti dan berdiri tepat di belakang si bapak tua. Mereka berdua berdiri menatap Roni yang masih saja diam dalam belenggu cekam ketakutan. Wajah mereka pucat pasi tanpa ekspresi. Tapi, lambat laun, perlahan mereka mulai tersenyum. Mereka tersenyum menatap Roni dengan wajah yang sungguh menakutkan. Entah datang dari mana. Akhirnya Roni punya kekuatan untuk menutup pintu kamar, membiarkan dua sosok menyeramkan itu tetap di ruang tengah. Sambil menangis pelan, Roni duduk ketakutan di sudut kamar. Berikutnya suara ketukan pintu masih sesekali terdengar. Itu sebabnya Roni tidak bisa terlelap sampai pagi menjelang. Esok harinya dia langsung membereskan barang-barang, lalu bilang padaku kalau ingin berhenti dan pulang hari itu juga. Aku bisa menerima dan mengerti alasan yang dikatakannya. Karena kamar yang Roni tempati memang dulunya adalah kamar milik almarhum Pak Hendra dan almarhum istrinya. Begitulah beberapa kisah yang aku alami selama bekerja di villa ini. Banyak juga penyewa villa yang punya cerita seram ketika menginap di sini. Sekedar info, aku masih bekerja di villa ini sampai sekarang. Akan sangat senang kalau ada teman-teman yang berkenan membawa keluarga besar
atau bersama teman kantor untuk menginap di sini. Harga tidak terlalu mahal, tapi fasilitasnya lengkap.